Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang operational amplifier. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Muhammad Nazar Hasibuan, NIM 190808026, serta Kak Selvia Andarisa, NIM 160308030, Riko Ihza Rizwanda, NIM 190308006, Muhammad Salim Afif, NIM 190308042, Indra Manogaria Siahaan, NIM 190308060, serta Wahyu Andika, NIM 190308078. Baiklah, langsung saja ke bagian yang pertama, itu pengertian yang akan dibacakan oleh Kak Selvia Andarisa. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian op-amp. Op-amp atau operational amplifier adalah suatu bentuk IC linier yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Op-amp atau yang biasa disebut operational amplifier adalah suatu rangkaian terintegrasi yang berisi beberapa tingkat dan konfigurasi penguat diferensial. Penguat operasional memiliki dua masukan dan satu keluaran serta memiliki penguat DC yang tinggi. Untuk dapat bekerja dengan baik, penguat operasional memerlukan tegangan catu yang simetri, yaitu tegangan yang berharga positif V dan tegangan yang berharga negatif V terhadap tanah atau ground. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi operational amplifier. Fungsi dari operational amplifier adalah sebagai pengindra dan penguat sinyal masukan, baik DC ataupun AC. Operational amplifier banyak dimanfaatkan dalam peralatan-peralatan elektronik sebagai penguat, sensor, mengeraskan suara, buffer sinyal, menguatkan sinyal, mengintegrasi sinyal. Selain itu, digunakan pula dalam peraturan tegangan, filter aktif, instrumentasi, pengubah analog ke digital, dan sebaliknya. Saya akan menjelaskan karakteristik operational amplifier. Keuntungan dari pemakaian penguat operasional ini adalah karakteristiknya yang mendekati ideal, sehingga dalam merancang rangkaian yang menggunakan penguat ini lebih mudah, dan juga karena penguat ini bekerja pada tingkatan yang cukup dekat dengan karakteristik kerjanya secara teoritis. Dari sudut sinyal, sebuah penguat operasional mempunyai 3 terminal, yaitu 2 terminal masukan dan 1 terminal keluaran. Nah, terminal 1 dan 2 yaitu terminal masukan, dan terminal 3 adalah terminal keluaran. Kebanyakan penguat operasional membutuhkan satu daya DC dengan 2 polaritas untuk dapat beroperasi. Terminal 4 disambungkan ke tegangan positif dan terminal 5 disambungkan ke tegangan negatif. Karakteristik utama sebuah penguat operasional yang ideal adalah: yang pertama, impedansi masukan tak terhingga. Penguat yang ideal diharapkan tidak menarik arus masuknya, artinya tidak ada arus yang masuk ke dalam terminal 1 maupun 2. Yang kedua, impedansi keluaran sama dengan 0. Terminal 3 merupakan keluaran yang penguat operasional. Idealnya diharapkan bertindak dengan terminal keluaran, sebuah sumber tegangan ideal. Yang ketiga, penguat loop terbuka tak terhingga. Apabila dioperasikan pada loop terbuka, maka sebuah penguat operasional ideal mempunyai gain yang besarnya tak terhingga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasional amplifier pembalik atau inverting dan non-inverting atau non-pembalik. Penguatan operasional yang ideal atau sempurna adalah perangkat dengan karakteristik khusus tertentu, seperti penguatan loop terbuka tak terbatas, resistensi masukan tak terbatas, resistensi keluaran 0, lebar pita tak hingga, serta offset 0. Penguatan operasional digunakan secara luas dalam pengkondisian sinyal, serta dalam melakukan operasi matematika karena dianggap ideal untuk amplifikasi DC. Ini pada dasarnya adalah perangkat tegangan yang digunakan dengan komponen umpan balik eksternal seperti resistor dan kapasitor antara terminal output dan inputnya. Penguatan operasional pada dasarnya adalah perangkat 3 terminal yang terdiri dari 2 input impedansi tinggi yang disebut input pembalik atau negatif, dan yang satu lagi disebut input positif atau non pembalik.
Terminal ketiga melewati port keluaran penguatan operasional yang dapat tenggelam dan menjadi sumber arus atau tegangan. Umpan balik negatif sementara di satu sisi, penguatan operasional menawarkan penguatan yang sangat tinggi. Itu membuat penguatan tidak stabil dan sulit untuk dikendalikan. Beberapa keuntungan ini dapat hilang dengan menghubungkan resistor melintasi penguatan dari terminal keluaran kembali ke terminal masukan pembalik untuk mengontrol penguatan akhir penguat. Ini umumnya dikenal dengan umpan balik negatif dan menghasilkan operational amplifier yang lebih stabil. Umpan balik negatif adalah proses memberi makan pembagian dari sinyal keluaran kembali ke masukan. Tetapi untuk membuat umpan balik menjadi negatif, itu diumpamakan ke terminal negatif atau masukan pembalik dari operational amplifier menggunakan resistor. Efek ini menghasilkan sirkuit loop tertutup yang menghasilkan gain loop tertutup. Penguatan pembalik loop tertutup menggunakan umpan balik negatif untuk secara akurat mengontrol penguatan keseluruhan penguat, tetapi menyebabkan pengurangan arus listrik. Dalam rangkaian penguat pembalik, masukan pembalik penguatan operasional menerima umpan balik dari keluaran penguat dengan asumsi operasional amplifier ideal dan menerapkan konsep short virtual pada terminal input operational amplifier, maka tegangan pada terminal inverting sama dengan terminal non-inverting. Input non-inverting dari penguatan operasional terhubung ke ground, karena penguatan operasional amplifier itu sendiri sangat tinggi dan keluaran dari penguat hanya dalam beberapa port. Itu berarti bahwa perbedaan antara kedua terminal masukan sangat kecil dan dapat diabaikan. Penguatan pembalik menerapkan KCL pada node pembalik kita dapat menghitungnya menggunakan penguatan tegangan, di mana rumusnya A sama dengan Vout per Vin atau negatif RF per Rin. Amplifier non pembalik bisa menggunakan rumus yaitu penguatan tegangan atau A sama dengan Vout per Vin atau 1 ditambah RF per Rin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan operasional amplifier sebagai penguat inverting dan non-inverting pada aplikasi Proteus. Di sini saya memakai aplikasi Proteus 8 profesional. Nah, di sini sudah ada penguat inverting, yaitu di sini ada sinyal input atau Fin-nya 2 volt. Di sini ada resistor inputnya 10.000 ohm. Di sini ada resistor feedbacknya 30.000 ohm. Dan di sini ada IC 741 dengan satu daya 12 volt. Dan di sini ada osiloskop untuk membaca sinyal output. Nah, jadi di sini rangkaiannya kita coba run. Kita tunggu. Nah, di sini ada garis kuning. Kita klik kiri pada garis kuningnya, kita paskan. Nah, di sini didapat bahwa sinyal outputnya ada negatif 6 volt. Kita lihat. Kita coba hitung pada rumusnya. Di sini ACL sama dengan negatif resistor feedback dibagi resistor input. Nah, resistor feedbacknya ada 30.000 ohm, negatif 30, karena rumusnya negatif 30 dibagi 10 sama dengan negatif 3 kali. Nah, di sini ACL ini adalah besar penguatan dari rangkaian operasional amplifier yang inverting. Kita coba hitung Fout-nya adalah di sini min 3 dikali sinyal inputnya di sini ada 2 volt sama dengan min 6 volt. Nah, jadi sesama ya dengan yang di osiloskop ini. Oke, kita lanjut ke
rangkaian non-inverting. Sini sudah ada rangkaiannya di bawah. Kita pindahkan dulu osiloskopnya. Oke, baik. Jangan lupa kita sambungkan osiloskopnya dengan kabel. Nah, oke, di sini sudah ada rangkaian operasional amplifier sebagai penguat non-inverting. Nah, di sini ada resistor groundnya 10.000 ohm, ada resistor feedbacknya 50.000 ohm, dan tidak lupa ada IC 741-nya dengan satu daya 12 volt dan sinyal inputnya ada 2 volt. Mari kita coba running rangkaiannya. Kita tunggu. Nah, sekarang kita paskan dengan kursor yang garis kuning ini. Di sini didapat adalah sinyal outputnya 12 volt. Mari coba kita hitung. Nah, di sini resistor feedbacknya 50.000 ohm dibagi resistor, maaf, di sini resistor 3 karena di rangkaiannya resistor 3, 50 dibagi 10, baru di sini ditambah 1. Jangan lupa kita pakai tanda kurung. Oke, di sini 50 dibagi 10 itu 5, ditambah 1 sama dengan 6. Di sini 6 kali penguatannya. Nah, Vout-nya adalah ACL dikali F input. CL-nya di sini 6 kali. Sinyal inputnya ada 2 volt. Jadi 6 kali 2, 12 volt. Nah, di sini sudah sama. Baik. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari percobaan ini yaitu sebagai berikut. 1. Penguat impersonal dapat berfungsi sebagai penguat membalik atau inverting dan tidak membalik atau non-inverting, serta sebagai penguat diferensial. 2. Penguat inverting menguatkan sinyal, tetapi sinyal yang dikuatkan akan terbanding terbalik input sinyal masukannya. Sedangkan penguat non-inverting, penguat sinyal dan hasil sinyal tetap sepasah dengan sinyal inputannya. 3. Prinsip kerja op-amp adalah dengan membandingkan nilai kedua input inverting dan input non-inverting. Apabila kedua input bernilai sama, maka output op-amp tidak ada atau bernilai 0, dan apabila terdapat perbedaan nilai input keduanya, maka output op-amp akan memberikan tegangan output. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 4, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.